Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Mela Nurdiali, SNMAK, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi pemerintah, dan para audiens yang kami hormati. Kami dari kelompok 4, kelas C Praktikum 2, dari program studi akuntansi Angkatan 60, akan mempresentasikan hasil project based learning kami untuk mata kuliah akuntansi pemerintah dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sesuai PSAP 07 pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Adapun kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Haura Okti Malia dengan NIM akhir 184, Sylvia Anissa Raharja dengan NIM akhir 003, dan Marsadia Sugiman dengan NIM akhir 302. Untuk apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, kemudian dilanjut ke metode penelitian, kemudian gambaran umum, kemudian hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan terakhir ditutup dengan dokumentasi. Untuk materi yang pertama, yaitu pendahuluan, yang akan dimulai dengan latar belakang dan akan dijelaskan oleh Sylvia. Silakan. Baik, yang pertama terkait latar belakang. Akuntansi pemerintah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penggunaan anggaran publik. Sebagai bagian dari reformasi keuangan negara, pemerintah Indonesia telah mengadopsi standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019. SAP berbasis akrual ini merupakan upaya strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. PSAP 07 yang mengatur mengenai akuntansi aset tetap menjadi acuan utama bagi pemerintahan dalam melakukan pencatatan, penyajian, dan pengungkapan informasi aset tetap secara tepat dan terstruktur. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi berkewajiban untuk menerapkan PSAP 07 secara konsisten sebagai dasar dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap. Meskipun komitmen tersebut penerapan standar ini telah ditunjukkan, implementasi di lapangan mungkin masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan juga administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAP 07 pada Direktorat Perencanaan Konservasi, menilai kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah terkhususnya pada Direktorat Perencanaan Konservasi. Untuk permasalahan dan tujuan akan dijelaskan oleh Haura. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik pokok permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana penerapan PSAP 07 pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana relevansi perlakuan aset tetap sesuai PSAP 07 dalam pengambilan keputusan pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Dari permasalahan tersebut, maka tujuannya adalah yang pertama, menganalisis penerapan PSAP 07 pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi relevansi akuntansi aset tetap sesuai PSAP 07 dalam pengambilan keputusan pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Metode penelitian ini kami bagi menjadi 3, yaitu ada jenis penelitian, objek penelitian, dan juga teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan ini yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAP 07 dan relevansi perlakuan aset tetap sesuai PSAP 07 dalam pengambilan keputusan pada Direktorat Perencanaan Konservasi. Untuk objek penelitian ini ada PSAP 07. PSAP 07 ini merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dalam
laporan keuangan pemerintahan. Lalu untuk teknik pengumpulan data ini, kita melakukan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan pegawai yang khusus menangani barang milik negara atau BMN pada Direktorat Perencanaan Konservasi, yaitu Bapak LK Febrianti dan Ibu Indra Nawang Esta. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka di ruang rapat Direktorat Perencanaan Konservasi. Boleh, di next. Gambaran umum terkait dengan Direktorat Perencanaan Konservasi. Diketahui bahwa Direktorat Perencanaan Konservasi ini merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Perencanaan Konservasi ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 15, Kota Bogor. Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki tanggung jawab yang sangat strategis dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi dan juga mengelola kawasan konservasi alam di Indonesia. Direktorat ini berperan penting dalam mengelola kawasan konservasi yang tidak hanya melibatkan aspek perlindungan alam, tetapi juga pengelolaan yang berbasis pada data dan informasi yang akurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan tadi, akan kami bahas dua pokok utama, yaitu pertama adalah menganalisis tentang penerapan PSAP 07 pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Lalu yang kedua adalah identifikasi relevansi antara PSAP 07 dengan pengambilan keputusan pada direktorat ini. Nah, maka untuk pokok bahasan yang pertama akan dimulai dengan perlakuan akuntansi untuk aset berupa tanah yang akan dijelaskan pertama oleh rekan saya. Pada Marsha, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan buka dengan membahas akuntansi tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan yang khusus mengelola barang milik negara. Dalam pelaksanaan akuntansi tanah di Direktorat Perencanaan Konservasi, pengelolaan aset tanah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07. Pada Direktorat Akuntansi, tanah hanya diklasifikasikan sebagai akuntansi tanah untuk gedung dan bangunan saja. Tidak terdapat klasifikasi untuk bukan tanah dan bangunan. Proses identifikasi dan pengakuan awal tanah sebagai aset tetap telah dilaksanakan dengan mengacu pada 5 kriteria pengakuan sebagaimana diatur dalam PSAP 07. Di antaranya yang pertama, berwujud, yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi manual entitas, yang kelima, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Saat ini, Direktorat hanya memiliki satu bidang tanah yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 79. Sedangkan tanah yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda merupakan milik pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk operasional kantor dan telah dipastikan memiliki status kepemilikan yang jelas dan aman, sehingga tidak terdapat permasalahan terkait sertifikasi maupun sengketa kepemilikan. Dalam hal penilaian, tanah dicatat berdasarkan nilai historis dan tidak dilakukan revaluasi secara berkala. Berdasarkan data yang telah diperoleh saat wawancara, tanah telah tercatat di neraca Subsatker per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp35.105.809.000. Hal ini sudah dicatat dengan sistematis menggunakan sistem aplikasi sakti pada modul yang bernama Siman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk akuntansi peralatan dan mesin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Perencanaan Konservasi yang khusus mengelola barang milik negara atau BUMN, diketahui bahwa Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki sejumlah aset peralatan dan mesin yang telah diklasifikasikan sesuai dengan PSAP 07, yaitu seperti alat angkutan, alat perkantoran, alat komunikasi, elektronik, alat-alat berat, dan lainnya.
Direktorat Perencanaan Konservasi telah mengakui peralatan dan mesin sesuai dengan 5 kriteria yang ada di PSAP 07. Kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah dibuktikan dengan dokumen berita serah terima pekerjaan dan untuk kendaraan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Seluruh bukti kepemilikan tersebut telah diinput ke dalam aplikasi Sakti pada modul aset bernama Siman. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, nilai peralatan dan mesin tercatat di Neraca Subsatker per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp9.140.418.239. Contoh peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Direktorat Perencanaan Konservasi ini berdasarkan dengan nilai perolehan, yaitu contohnya ada alat-alat angkutan, yaitu seperti Jeep senilai Rp427.020.000 per unit, kendaraan dinas bermotor lainnya senilai Rp392.671 per unit. Tidak hanya itu, ada elektronik yaitu seperti AC Windows senilai Rp3.900.000 per unit dan laptop senilai Rp15.908.666 per unit. Seluruh aset peralatan dan mesin tersebut telah ditempelkan stiker label sebagai bentuk dari identifikasi fisik dan pengamanan serta mempermudah dalam proses inventarisasi. Dalam hal ini tentu Direktorat Perencanaan Konservasi telah menetapkan akuntansi untuk peralatan dan mesin sesuai dengan PSAP 07 yang berlaku. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk aset berikutnya adalah gedung dan bangunan. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak yang khusus menangani BMN pada direktorat ini, diketahui bahwa Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan itu memiliki aset tetap gedung dan bangunan berupa kantor PIKA atau Pemulaan dan Informasi Konservasi Alam. Dan alamat lengkapnya itu ada di Jalan Raya Pajajaran, nomor 79, RT 2 RW 3, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153. Nah, perolehannya ini diperoleh melalui hibah tahun 2016. Dan pengukurannya berdasarkan nilai perolehan. Kemudian, gedung dan bangunan ini telah dicatat secara sistematis pada sistem bernama Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan pada modul aset dari sebuah sistem bernama SIMAN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Dan nilai yang tercatatnya itu sebesar 3.577.294.511 rupiah. Dan diketahui dari informasi tambahan berdasarkan wawancara kami, itu penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Dan untuk pencatatan fisiknya, itu laporan yang dimiliki oleh Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan berupa laporan posisi barang milik negara di neraca Subsatker per tanggal 31 Desember 2024 dan gedung dan bangunan itu dicatat sebesar nilai perolehannya sebesar 3 miliar sekian. Dan terdapat sedikit perbedaan di sini mengenai catatan keuangan yang dimiliki oleh direktorat ini, karena direktorat ini bukan menggunakan laporan posisi keuangan, dan berdasarkan hasil wawancara kami, laporan posisi keuangan tersebut berada di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Namun, apa yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan ini tidak serta-merta atau tidak secara otomatis menyalahi peraturan yang berlaku, yaitu PSAP 07 yang dikembangkan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk perlakuan akuntansi gedung dan bangunan pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mematuhi peraturan yang berlaku serta dilakukan secara baik. Selanjutnya, untuk akuntansi aset berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait dengan akuntansi aset tetap lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Perencanaan Konservasi
yang mengelola khusus BUMN atau barang milik negara mengungkapkan bahwa dalam neraca Subsatker 31 Januari tahun 2024 telah tercatat aset tetap lainnya itu sebesar 21 juta. Menurut penjelasan pengelola, aset tetap lain itu memiliki karakteristik yang lebih menyerupai persediaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan PSAP 07 paragraf 12 yang menyatakan bahwa dalam klasifikasi aset tetap lainnya itu adalah seperti koleksi buku dan non-buku, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, hewan, dan juga tanaman. Nah, tentu dengan demikian terdapat indikasi bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pengklasifikasian aset tetap lainnya. Jika aset yang dimaksud sebenarnya lebih dikategorikan sebagai persediaan, maka pencatatan sebagai aset tetap lainnya ini tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, tentu perlu dilakukan evaluasi dan juga koreksi atas klasifikasi aset tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yang ada di PSAP 07 serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang wajar, transparan, dan juga akuntabel. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah aset bersejarah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, tercatat keberadaan aset bersejarah berupa sebuah bangunan yang diperoleh melalui mekanisme hibah pada tahun 1970, sedangkan untuk tanahnya dihibahkan pada tahun 1971. Aset ini merupakan satu-satunya aset bersejarah yang dimiliki direktorat dan tidak terdapat aset bersejarah lainnya di lingkungan tersebut. Aset ini termasuk dalam kategori cagar budaya sehingga keberadaannya dilindungi oleh kebijakan yang melarang perubahan bentuk fisik bangunan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga nilai historis dan kultural dari bangunan tersebut agar tetap otentik dan tidak kehilangan makna sejarahnya. Terkait dengan pemeliharaan dan perlindungan nilai aset bersejarah, Direktorat telah mengalokasikan biaya pemeliharaan rutin yang disesuaikan dengan kondisi bangunan. Penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, kehilangan, atau perubahan nilai kultural dilakukan secara hati-hati. Mempertimbangkan aspek kelayakan fisik serta tetap mengacu pada peraturan perlindungan cagar budaya yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset bersejarah di Direktorat Perencanaan Konservasi dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada pelestarian nilai sejarah jangka panjang. Selanjutnya adalah pengeluaran setelah perolehan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan, pengeluaran setelah perolehan Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki nilai minimum kapitalisasi asetnya sebesar 385.000 untuk papan tulis. Lalu selanjutnya terdapat juga pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal dengan aset di bawah nilai kapitalisasi seperti mouse laptop senilai 103.500 dan dicatat dalam laporan operasional. Nah, selanjutnya adalah renovasi aset tetap. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, aset tetap dilakukan mengacu pada kriteria yang jelas untuk membedakan antara renovasi dan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin yang terdapat pada direktorat itu mencakup seperti kegiatan pengecatan ulang, perawatan instalasi listrik, dan perbaikan kecil lainnya yang bersifat menjaga fungsi aset tanpa mengubah bentuk dan kapasitasnya. Sementara itu, kegiatan renovasi dikategorikan sebagai pengeluaran yang meningkatkan manfaat ekonomis atau memperpanjang umur manfaat. Sebagai contoh, telah dilakukan renovasi terhadap toilet pada tahun 2024. Nah, pada tahun sebelumnya juga terdapat renovasi terhadap aset tetap milik sendiri, yaitu perubahan fungsi ruang staf menjadi ruang rapat. Renovasi tersebut dicatat dalam jurnal pembukuan sebagai peningkatan nilai aset tetap, didukung oleh dokumen sumber seperti kontrak, rencana anggaran biaya, dan berita acara serah terima yang telah lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hingga saat ini, Direktorat tidak pernah melakukan renovasi terhadap aset tetap yang bukan milik di luar entitas pelaporan, seperti bentuk pinjaman gedung dari kementerian lain untuk keperluan acara maupun fasilitas di luar lingkungan pelaporan. Dengan demikian, pencatatan hanya dilakukan atas renovasi aset tetap milik sendiri.
dengan dukungan dokumen yang memadai guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah terkait penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap. Kami membagi dua antara penghentian penggunaan dengan pelepasan. Dari penghentian penggunaan dulu. Jadi, aset tetap di direktorat atau aset tetap ini pada umumnya dihentikan ketika memang sudah tidak memiliki masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Maka dilakukanlah penghentian atau dieliminasi dari neraca dan dengan kata lain memindahkan aset tersebut dari pos aset tetap menjadi aset tetap lainnya. Dan dan pada direktorat ini untuk memindahkan aset tetap tersebut itu ketika terjadi adanya aset tetap yang masuk ke kategori rusak berat. Dan untuk melakukan penilaian terhadap kategori aset tersebut, maka dibentuk tim inventarisasi BMN untuk menilai kondisi aset tetap berdasarkan 3 kategori, yaitu kategori baik, rusak ringan, dan rusak berat. Kemudian ketika sudah menentukan apa saja aset tetap yang masuk dalam kategori rusak berat, maka tindak lanjutnya adalah melakukan penghentian statusnya dari operasional pemerintah sebelum akhirnya dilakukan proses pemindah tanganan atau pelepasan atau penghapusan dengan dibuatnya daftar usulan penghentian barang yang diajukan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk kemudian ditetapkan status penghentiannya oleh Menteri Keuangan. Nah, aset tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya oleh pemerintah khususnya di Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan ini, maka harus dipindahkan dari aset tetap menjadi aset tetap lainnya pada neraca. Kemudian untuk pelepasan, aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya tapi belum dihapuskan, kan masih ada spare waktu tuh. Maka di tengah-tengah spare waktunya ini, aset tetap tersebut disimpan di gudang. Dan salah satu cara untuk melakukan pemindah tanganan, pelepasan aset ataupun penghapusan, ini adalah dengan cara melakukan lelang. Nah, pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan, hasil lelang tersebut disetorkan ke kas negara. Dan proses penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap ini itu telah sesuai dengan PSAP 07, sehingga dapat dikatakan praktik akuntansi untuk penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan ini itu telah dilakukan secara baik dan secara patuh pada peraturan pemerintah yang berlaku karena memang saat penghentiannya ini dilakukan ketika sudah tidak melihat adanya masa manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Boleh next? Melanjutkan topik sebelumnya, ini masih relate tentang reklasifikasi dan koreksi aset tetap, khususnya di bagian reklasifikasi. Jadi, masih berdasarkan hasil wawancara kami, reklasifikasi ini ada kaitannya dengan aset tetap yang dihentikan. Jadi, pemindahan akun dari aset tetap menjadi aset tetap lainnya. Maka, dalam hal ini, Direktorat Perencanaan Konservasi telah melakukan reklasifikasi aset tetap saat penghentian penggunaan dengan memindahkan akun dari aset tetap menjadi aset tetap lainnya. Dan hal ini untuk reklasifikasi telah sesuai dengan PSAP 07. Kemudian untuk koreksi, sepanjang tahun 2024, masih berdasarkan hasil wawancara kami, Direktorat ini pernah melakukan 1 kali koreksi ketika terjadi temuan karena adanya kesalahan dalam mengelompokkan akun ketika pembelian. Jadi ketika diperiksa lagi adanya temuan bahwa oh akun ini salah dikelompokkan harusnya ke akun yang satu malah ke akun yang dua, maka dilakukanlah langsung koreksi dan koreksi ini tidak memengaruhi hal lain kecuali akun itu sendiri. Dan tentunya hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual. Dalam buletin teknis tersebut dinyatakan bahwa koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya, koreksi aset tetap dilakukan pada saat
ditemukan kesalahan. Sehingga secara keseluruhan untuk reklasifikasi dan koreksi aset tetap, dapat dikatakan bahwa Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan telah melakukan perlakuan akuntansi untuk reklasifikasi dan koreksi aset tetap sesuai peraturan yang berlaku. Ya, dalam hal ini adalah PSAP 07 yang dikembangkan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual. Oke, selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk relevansi akuntansi aset tetap dalam pengambilan keputusan pada Direktorat Perencanaan Konservasi. Penerapan PSAP 07 di Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan juga akuntabel. Standar ini tentu memberikan pedoman yang jelas dalam pencatatan, penyajian, serta pengukuran aset tetap, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tentu juga dapat diandalkan. Data aset yang telah dikelola melalui aplikasi Sakti pada modul Siman ini tentu dimanfaatkan dalam perencanaan kebutuhan aset, pemeliharaan, hingga penentuan kelayakan renovasi atau penghapusan aset. Selain itu, pemisahan antara aset yang dikapitalisasi dan yang dicatat sebagai beban operasional tentu membantu efisiensi anggaran. Praktek pelabelan aset secara fisik serta pencatatan dalam neraca subsatker turut memperkuat dalam pengendalian internal dan juga meminimalkan risiko kesalahan ataupun adanya kehilangan aset. Secara keseluruhan, akuntansi aset tetap berbasis PSAP 07 ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola aset tetap yang lebih transparan dan juga mendukung pengambilan keputusan yang ada di lingkungan Direktorat Perencanaan Konservasi. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP 07 dalam pengelolaan aset tetap di Direktorat Perencanaan Konservasi secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dari mulai proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengelolaan aset tetap seperti tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, aset bersejarah, hingga renovasi dan penghentian penggunaan aset dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pada PSAP 07. Pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi Sakti dengan modul Siman yang berperan dalam meningkatkan ketepatan, transparansi, serta akuntabilitas laporan keuangan. Meski terdapat perbedaan kecil dari praktik pelaporan, seperti adanya aset tetap lain yang lebih tepat dikategorikan sebagai persediaan, hal ini tidak secara langsung menyalahi peraturan yang berlaku, namun dapat dibenahi melalui evaluasi dan koreksi internal. Penerapan PSAP 07 terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal perencanaan kebutuhan aset, optimalisasi penggunaan anggaran, dan penguatan sistem pengandaian internal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi PSAP 07 sangat berperan dalam menciptakan tata kelola aset yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab di Direktorat Perencanaan Konservasi. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan ada 3 dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang pertama, Kementerian Kehutanan, khususnya Direktorat Perencanaan Konservasi, dapat memberikan pelatihan untuk para pegawai, bukan hanya untuk para pegawai yang melakukan penanganan di bidang barang milik negara saja, namun juga pegawai di bidang lainnya, terutama bidang keuangan, juga dirasa perlu untuk diberikan pelatihan tentang penanganan aset tetap atau barang milik negara. Lalu, penting juga untuk melakukan pelatihan berkala bagi staf yang menangani aset tetap guna memberikan pemahaman mendalam terhadap standar akuntansi dan peraturan yang dinamis, termasuk aspek pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan akibat human error yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam pelaporan. Kedua, dalam penyusunan laporan tentang aset tetap atau barang milik negara, Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan dapat membuat perinciannya sebagai komponen nilai perolehannya. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya agar mampu dapat meneliti pada lingkup yang lebih luas dan bukan hanya pada penerapan akuntansi aset tetap sesuai PSAP 07 saja.
tetapi juga pada peraturan lain dan pokok bahasan yang lebih luas. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Haura sebagai moderator. Baik, dokumentasi. Kali ini kita tiba di penghujung presentasi dengan menampilkan dokumentasi sebagai lampiran atau sebagai bukti yang otentik bahwa kami telah betul-betul turun lapang untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pengelolaan aset tetap atau barang milik negara pada Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan. Dokumentasi ini juga sekaligus sebagai penutup kami dalam melakukan presentasi Project Based Learning, karena telah kami sampaikan seluruhnya hasil Project Based Learning kami untuk mata kuliah akuntansi pemerintah. Boleh di next? Kami juga menyadari bahwa presentasi yang kami lakukan barusan itu belum sempurna. Maka kami terbuka untuk kritik dan saran yang khususnya ditujukan kepada kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian untuk Project Based Learning mata kuliah akuntansi pemerintah ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang masih menyimak presentasi kami hingga akhir. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.